Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama dengan saya Krisna Yudi Nusantari, MPC Psikolog. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Psikologi Keluarga dan Pernikahan. Nah, untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas salah satu dinamika yang pasti dihadapi oleh semua keluarga, yaitu konflik. Dan tentu saja konflik ini bukanlah sesuatu yang menunjukkan bahwa keluarga itu gagal, tetapi justru ini adalah bagian alami dari kehidupan bersama di dalam keluarga. Yang penting bukan bagaimana konflik itu ada atau tidak, tetapi bagaimana keluarga itu bisa merespon dan juga mengatasi konflik yang terjadi. Nah, pada dasarnya konflik itu bisa muncul dari perbedaan harapan, nilai, kebutuhan, hingga pola komunikasi dalam relasi suami istri, gitu ya, orang tua anak, maupun antar generasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama adalah mengapa konflik terjadi dalam keluarga dan pernikahan. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikannya secara konstruktif berdasarkan pendekatan psikologis dan juga keterampilan komunikasi. Nah, tentu saja tujuan akhirnya adalah kita semua bisa memahami bahwa resolusi konflik bukan sekedar menghindari pertengkaran atau pertikaian, tetapi membangun relasi yang sehat dan juga dewasa di dalam keluarga. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi sumber konflik dalam keluarga dan juga pernikahan. Kemudian yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk respon terhadap konflik. Yang ketiga, menganalisis strategi resolusi konflik yang adaptif. Dan yang keempat adalah menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam menyelesaikan konflik relasi. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan pikiran yang terbuka, karena mungkin beberapa hal yang akan kita bahas juga menyentuh pengalaman pribadi kita, dan juga nanti tentu saja kita bisa sharing bersama apa yang terjadi pada saat mengalami konflik dan juga bagaimana resolusi yang selama ini dilakukan. Baik, kita memasuki untuk materi gitu ya. Yang pertama tentu saja kita perlu untuk membahas dulu gitu teman-teman, bahwa definisi dari konflik itu apa sih gitu ya. Khususnya untuk konflik di dalam keluarga ini gitu ya. Kalau di dalam bukunya Olson de Vrij tahun 2019, konflik itu adalah ketidaksesuaian gitu ya dalam persepsi, nilai, kebutuhan atau keinginan antar individu. Nah, ciri khas gitu ya dari konflik dalam keluarga ini biasanya bisa dilihat dari yang pertama adalah emosional gitu ya, mengandung emosional, kemudian cenderung untuk berulang gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kompleks karena memang peran dan juga ikatan emosionalnya memang banyak gitu ya. Dan juga beberapa jenis konflik gitu ya di dalam pernikahan ataupun juga keluarga itu memang ada berbagai macam gitu ya. Yang pertama itu kaitannya dengan konflik komunikasi gitu ya, kemudian konflik keuangan gitu ya, kemudian yang ketiga konflik mengenai pengasuhan anak gitu ya, keempat mengenai konflik peran dari gender dan juga mungkin pekerjaan gitu ya, dan yang kelima berkaitan dengan konflik karena pengaruh keluarga besar gitu ya, bisa mertua, kakak atau adik ipar dan lain sebagainya. Kemudian penyebab dari konflik itu sendiri gitu ya, penyebab umumnya ada beberapa ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kaitannya dengan perbedaan nilai dan ekspektasi. Kemudian yang kedua, kurangnya keterampilan komunikasi. Yang ketiga gitu ya, bisa karena stres ya, pekerjaan, stres keuangan gitu ya, atau stres karena kondisi kesehatan. Yang keempat, ada kurangnya waktu berkualitas gitu ya. Dan yang kelima bisa karena adanya masalah seksualitas ataupun juga intimasi gitu ya. Nah, kalau dari Olson de Vrij juga gitu ya, di sana dijelaskan ada pola konflik yang tidak sehat gitu ya. Pola konfliknya apa saja? Yang pertama itu demand withdraw gitu ya, di mana gitu ya ada di salah satu pihak itu memang cenderung untuk menuntut, sedangkan pihak yang lain itu cenderung untuk menghindari konflik
Kemudian ada yang pola kedua itu stonewalling gitu ya, dimana di sini memang ciri khasnya adalah menutup diri. Ketika terjadi konflik cenderung untuk tidak mau membahas sama sekali, bahkan mungkin cenderung untuk diabaikan gitu ya, berharap bahwa konflik itu akan mereda sendiri, padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Jadi memang cenderung untuk menutup diri dan tidak mau membahas konflik itu secara terbuka gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah escalation gitu ya, berkaitan dengan konflik yang cenderung untuk semakin membesar gitu ya. Kemudian yang keempat gitu ya, berkaitan dengan adanya invalidasi perasaan dari pasangan gitu ya. Jadi di sini kecenderungan untuk tidak empatik gitu ya, dan juga tidak memahami gitu ya bagaimana perasaan yang dirasakan oleh pasangannya. Nah, kalau pendekatan untuk resolusi konflik sendiri gitu ya, yang pertama berkaitan dengan pendekatan win-win versus win-loss gitu ya. Yang ideal memang kita menerapkan gitu ya pendekatan dari win-win solution ini gitu ya, sehingga memang dari kedua belah pihak yang berkonflik itu difasilitasi gitu ya, sehingga memang tidak ada yang kalah ataupun juga menang, semuanya merasa dipahami gitu ya, merasa dihargai dan juga merasa dipenuhi gitu ya apa yang menjadi kebutuhan atau ekspektasinya. Kemudian berdasarkan dari Olson gitu ya, dari teori Olson, bisa juga dengan resolusi konflik itu berbasis kita family strength gitu ya. Family strength artinya mencari kekuatan-kekuatan dalam keluarga gitu ya, mencari kekuatan-kekuatan atau kelebihan di dalam keluarga yang nanti bisa dijadikan salah satu senjata gitu ya untuk mengatasi konflik yang terjadi. Yang ketiga dengan menumbuhkan empati gitu ya, keterbukaan, dan juga adanya kompromi di antara kedua belah pihak. Nah, strategi komunikasi yang efektif gitu ya, ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama gitu ya, coba teman-teman gitu ya, mungkin ketika menghadapi konflik bisa gunakan pesan saya gitu ya, jadi bukan pesan kamu gitu ya, atau I message gitu ya, dibandingkan you message gitu ya. Dimana di sini memang kita fokusnya pada menyampaikan apa yang kita rasakan, ekspektasi kita gitu ya, bukan hanya menuntut dan juga menyalahkan gitu ya pihak yang berkonflik dengan diri kita. Kemudian yang kedua gitu ya, bisa mendengarkan secara aktif atau active listening gitu ya. Dimana di sini bukan hanya kita hadir secara fisik saja gitu ya, tetapi benar-benar kita menghadirkan diri secara penuh gitu ya, memahami, mau menunjukkan empati juga gitu ya terhadap pasangan atau pihak yang berkonflik dengan diri kita. Kemudian memberikan klarifikasi gitu ya. Jadi di sini bukan hanya kita menyampaikan atau mengolah gitu ya asumsi-asumsi yang kita miliki gitu ya mengenai pihak yang berkonflik dengan diri kita, tapi kita perlu untuk mengklarifikasi gitu ya, apakah yang kita pikirkan, apakah yang kita rasakan itu benar gitu ya adanya, sehingga nanti kita benar-benar yakin gitu ya bahwa memang ada hal yang perlu untuk diperbaiki gitu ya, atau mungkin bisa jadi ada beberapa hal yang asumsi kita sebelumnya adalah salah gitu ya, ketika kita klarifikasikan oh ternyata tidak seperti itu gitu ya dari pihak yang berkonflik dengan kita atau pasangan kita. Kemudian ketiga, hindari untuk sarkasme gitu ya, atau memberikan kritik-kritik pribadi gitu ya, menyampaikan kata-kata yang tidak menyenangkan gitu ya bagi pasangan atau pun juga pihak yang berkonflik dengan diri kita. Nah, teknik resolusi konflik ini yang mungkin bisa diimplementasikan gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu time out gitu ya, ketika memang kita berada dalam level emosi negatif yang tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, negosiasi perbedaan dengan cara empati gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa nih kita menggunakan gitu ya, apa sih yang memang pattern atau pola komunikasi di dalam keluarga kita yang efektif selama ini gitu ya, itu bisa kita gunakan kembali. Yang keempat, kita misal membutuhkan gitu ya untuk bantuan profesional, maka kita bisa melakukan terapi atau konseling keluarga gitu ya dengan profesional. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang konflik dan bagaimana menyelesaikannya secara konstruktif dalam keluarga dan juga pernikahan. Dari perbedaan pendapat hingga pertengkaran kecil, dari konflik peran hingga masalah keuangan ya, semua itu bukan hal yang harus ditakuti,
tetapi justru menjadi kesempatan untuk saling mengenal, saling memahami, dan juga kita bertumbuh bersama di dalam keluarga. Mengutip di dalam buku Also Different tahun 2019, healthy families are not those without conflict, but those that know how to manage and resolve it. Keutuhan keluarga tidak dibangun dari ketiadaan konflik, tetapi dari kemampuan menyelesaikannya dengan kasih sayang, kesabaran, dan juga komunikasi yang efektif. Nah, saya mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan bagaimana teman-teman merespon konflik dalam relasi yang teman-teman jalani. Apa pola yang selama ini muncul, dan adakah yang bisa ditumbuhkan untuk menjadi lebih sehat dan juga lebih dewasa. Baik, terima kasih atas atensi dan juga partisipasi dari teman-teman. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas mengenai peran keluarga dalam pengasuhan dan kesejahteraan psikologis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.